Dan uniknya lapangan golf ini, setiap lapangan golf itu berbeda karakter, berbeda view, berbeda alamnya. Memang didesain dengan tantangan. Jadi kalau kita istilah tadi kembali ke olahraga yang lain, main basket kita kemanapun di dunia ini, seperti itu lapangannya. Betul. Tapi kalau main golf, Emeralda sama Bukit Golf Riverside saja itu sudah berbeda. Iya, benar. Jadi di golf ini memang jangan kita lepaskan dari filosofi kehidupan tadi. Iya. Jadi kita latih, kita berdoa, kita pukul ke sana untuk tahu arah. Iya. Ini kita jangan lupa bersyukur. Iya. Nah, kita dapat hasil, kita jangan lupa bersedekah. Betul. Nah, filosofi ini yang harus digabungkan untuk membentuk karakter anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, agama, bahkan mungkin bagi bangsa dan negara ini. Assalamualaikum. Kemarin saya juga ngeliat coach ngajar gitu ya, Building Virtue. 5 tahun ya coach ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun sudah Sekarang bisa belajar golf, ada walaupun Coach ya Heri main-main di lah, sebelah. Iya. ngambek dulu, main Beliau lagi, adalah coach habis dari itu swing Al-Azhar sampai Golf bosen, Academy. main lagi gitu. Tapi yang bekerja sama Tapi dengan saya ngelihat Emeralda. abis Golf ya? sebelum latihan, Nah, dari dia cobain mukul kita akan sebelum latihan bekerja sama sama, setelah latihan kita sedang bekerja berubah sama. coach pukulannya Iya. gitu. Jadi nanti anak-anak yang mau latihan golf itu nanti akan bersama Coach Heri. Silahkan Coach Heri perkenalkan diri mungkin biar pada tahu nih orang-orang coach. Oke, halo, nama saya Kurnia Heri Syandi Santoso. Asal saya dari Medan. Saya sekarang pindah di Depok dan sekarang stay di Emeralda Golf Club. Dan sekarang diajak kerjasama untuk mengajar ekskulnya Al-Azhar di bidang olahraga golf. Oke, coach. Saya sebenarnya pengen kita santai aja ngobrolnya karena saya malah pengen tahu sebenarnya sebagai golfer itu kesehariannya seperti apa sih coach? Karena saya lihat cukup beda nih dari olahraga lain. Nah, bedanya golf ini dengan olahraga lain, kalau dikumpulin dari semua olahraga itu, finishnya di golf. Finishnya di golf. Kenapa saya bilang finishnya di golf? Golf ini kayak kita belajar kehidupan. Oke. Di samping kita belajar olahraga, juga kita belajar kehidupan. Apa yang akan kita jalani dalam kehidupan, ini akan terjadi dalam kita mempelajari olahraga golf. Saya kasih contoh. Abang latihan seminggu 3 kali. Saya seminggu sekali. Abang belum dikasih juara, saya dikasih juara. Kita harus flashback ke belakang. Apakah latihan yang 3 kali seminggu udah maksimal? Mungkin ada hal lain yang menghambat untuk tidak juara. Oh, mungkin abang ahli ibadah, saya ahli ibadah. Sama dong, satu-satu. Oh, abang ahli sodakoh, sama juga ahli sodakoh. Nah, tapi kenapa abang nggak juara yang udah 3 kali seminggu latihan, saya 1 kali udah juara? Mungkin ada abang yang terlupakan dengan orang tua, nggak mau membantu, mungkin membangkang sama orang tua, makanya rezeki ini terhambat. Nah, juara ini, ini makanya olahraga golf itu kayak belajar kehidupan. Belajar kehidupan, bener-bener belajar kehidupan. Jadi bener-bener ini ya, apa namanya? Karena golf itu pakai perasaan juga kali ya coach ya? Yes, ini mendapatkan gimana kita bisa mengontrol diri kita, emosi kita, cara berpikir kita, pandangan kita. Ini walaupun abang juara sudah 2 kali 3 kali, tapi abang nggak boleh sombong. Karena yang kalah ini akan melatih terus, akan berlatih terus untuk mengejar kekalahannya. Suatu saat dia akan mengalahin abang. Betul coach. Makanya saya juga ngelihat lah sosok Jonathan Wijono ya sekarang yang nomor 1-nya di Indonesia. Yes. Dunia apa nomor 1? Nomor 1 Indonesia. Indonesia ya. Saya nontonin juga tuh coach. Dia bener-bener swingnya, pukulannya kok bener-bener kayak presisi banget. Padahal kan golf itu bolanya kecil tuh. Yang tadi saya bilang mungkin di luar kamera saya ngomong sama Coach Heri kalau ini bolanya kecil karena saya mainnya bola dulu pas masih kecil. Jadi kayak bolanya gede lebih gampang dikontrol, tapi kalau bola golf kayak susah coach.
sebenarnya bukan bolanya dikontrol, Oh, tapi stick golf dengan sinkronnya putaran badan ini tadi heeh. yang bisa kita membuat mainin bola. Nah, olahraga golf ini tidak terlepas dengan kayak kita main tenis meja Hmm. yang bermain untuk bola buat fade, buat draw, buat rendah, Ah, nah buat bola backspin. Nah ini olahraga golf ini bisa disambungkan dengan olahraga-olahraga lain. apa Dan tuh? ada di olahraga itu yang tidak boleh berkesinambungkan. Misalnya basket. Heeh. Nah, kenapa sama basket kita boleh sambungkan? Saya bukan pemain basket, Iya, iya. tapi pemain basket itu akan ada feeling di saat kita melempar bola untuk Nge-shootnya ya. tingginya trajektori bola untuk masuk ke keranjang. Iya, betul. Nah, itu akan diambil di saat kita ngechip. Kayak kita ngechip tinggi bola, nanti landing bolanya di mana. Mm-mm. Nah, apa yang nggak boleh diambil di basket? Di saat orang nge-shoot mau ke keranjang, Mm-mm. dia kakinya pasti ada jangkitnya. Hmm. Nah, di golf nggak boleh. Gitu dijangkit bolanya diem. Oh. Bisa nggak kena ini. Jadi ada yang diambil dari olahraga lain, ada yang nggak boleh diambil. Oh, oke. Pantesan tuh kadang-kadang saya nge-swing kakinya miring set. Nggak kena coach. Nah, liar dia, kanan Betul, kiri gitu. Jadi harus benar-benar olahraga ini olahraga yang presisi, Mm-mm. komitmen, punya pendirian, istirahat cukup, dan nggak sembarangan orang dikasih kelebihan sama Tuhan untuk di dunia golf. Banyak orang bisa punya waktu, punya kesempatan main golf, tapi nggak semua orang dikasih kesempatan untuk menikmatin apa ini olahraga golf. Betul. Jadi kalau saya dengar ya dari Coach Heri ini, Coach Heri sangat filosofis gitu sama golf ini gitu. Tapi kenapa akhirnya bermuara pada golf? Kenapa dipilih golf sebagai olahraga terakhir tadi dibilang? Nah, di luar kamera tadi saya bilang, saya dulu di Medan, saya atlet poli, saya atlet sepak bola, saya atlet badminton, dan sampai pelatih saya bilang itu, saya bilang sama pelatih saya, kenapa kamu harus ikutin semua? Saya pingin Sumatera Utara kirim satu atlet, tapi bisa pegang 3-4 cabang olahraga. Nah, sampai pelatih saya bilang seperti itu. Saya bilang itu susah, tapi saya mau jadi orang satu-satunya yang itu bisa. Tapi ternyata kata pelatih saya benar. Di saat saya olahraga poli, saya dulu berhenti karena bermain dengan satu klub yang minimal tingginya 189 sampai 197. Kalah tinggi ya coach ya? Kalah postur. Untuk saya minder. Saya stop, saya poli. Nah, begitu juga bola, sepak bola, ada yang membuat saya berhenti, termasuk badminton. Nah, di golf ini olahraga kayaknya yang orang senang dengan tantangan harus mencobanya. Harus mencoba. Kok siapa anak-anak yang bahasanya senang dengan tantangan? Kalau dia sini, dia pasti antusias. Kok bisa ya? Bola diem kok nggak kena ya? Kok bisa ya? Bola sudah kena, tapi ke kanan ke kiri. Nah, kok bisa ya? Banyak pertanyaan membuat jati dirinya itu menjadi dia akan kembali lagi untuk berlatih, kembali lagi untuk berlatih. Oke, jadi memang butuh tantangan. Tapi banyak anak yang suka tantangan. Tadi coach bilang benar. Kalau misalkan nggak semua orang berkesempatan untuk main golf. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita datang gitu ya ke tempat golf, sebenarnya nggak yang mahal banget juga. Tapi juga tidak semua orang bisa akses sekarang. Apa karena tidak tahu, apa tidak familiar di Indonesia, atau seperti apa coach kondisinya? Sebenarnya bukan nggak familiar, golf ini sebenarnya familiar, olahraga udah mendunia. Iya betul. Nah, cuman memang banyak di Indonesia olahraga ini menjadi kayak seperti olahraga yang bukan kayak pasaran, bahasanya sepak bola, di mana aja kita bisa bermain. Iya betul. Nah, golf ini punya tempat yang mempunyai akses dan harus berlatih, mengeluarkan biaya yang bukan sedikit. Tapi tidak menutup kemungkinan semua orang punya kesempatan jika mau mencoba. Nanti dari mencoba dia akan suka, dari suka mungkin pelatih itu bisa melihat ini anak kemana arahnya. Apakah dia bisa menjadi atlet,
atau dia menjadi pemain golf yang entertain untuk cerita bisnis, atau dia menjadi bisa untuk ke profesional, untuk bisa menjadi ke coach seperti saya. Nah, ini nanti mindsetnya terlihat dari kemauan setiap anak, kemana potensinya akan kelihatan. Iya, betul. Nah, terkadang kebanyakan anak-anak sekarang itu kebanyakan main gadget. Orang tuanya yang memaksa, ayo dong golf, ayo dong olahraga lain. Tapi saya ini coach, mungkin intermezzo sedikit, kayak saya di dekat di UI ada driving range-nya juga, itu 100 bola 75.000, di Jogja sekitar 95.000 100 bola. Itu kan berarti cukup terjangkau sebenarnya untuk orang-orang ini. Masih uang jajan mereka loh coach, untuk anak-anak kuliahan gitu, untuk main gitu ya. Tapi saya masih bingung kenapa orang-orang ini sebenarnya nggak main golf gitu, padahal untuk latihan sederhana aja cukup murah gitu, dibanding kita sekarang sewa lapangan pedal 300 sampai 400 ribu coach, cuma untuk berdua, maksimal berempat. Tapi orang-orang mostly berdua, belum sewa raketnya itu juga mahal juga, bisa 150 ribu sewa raket. Jadi kayaknya golf sebenarnya lebih terjangkau daripada pedal coach. Sebenarnya hitung-hitungnya seperti itu. Iya coach. Nah, tapi kan ada taktis orang hitungan, udah gitu di pedal itu indoor. Iya coach. Nah, belum ada lapangan golf yang indoor. Oh iya betul juga. Nah, yang indoor itu kebanyakan kayak seperti simulator yang pakai layar. Tapi kebanyakan orang nggak puas juga main di simulator. Senengnya di lapangan terbuka, main dengan alam. Dan uniknya lapangan golf ini, setiap lapangan golf itu berbeda karakter, berbeda view, berbeda alamnya. Memang didesain dengan tantangan. Jadi kalau kita istilah tadi kembali ke olahraga yang lain, main basket kita kemanapun di dunia ini, seperti itu lapangannya. Betul. Tapi kalau main golf, Emeralda sama Bukit Golf Riverside saja itu sudah berbeda. Belum dengan lapangan-lapangan yang lain di dunia ini. Semua punya karakter tersendiri. Semua punya view tersendiri. Setiap tempat punya rintangan masing-masing. Nah, ini yang harus setiap pegolf harus taklukkan. Jadi saya ngerti kenapa teman-teman saya tuh yang main golf, yang sudah bertahun-tahun main golf, mereka selalu keliling karena mungkin ingin menaklukkan setiap tantangan di tempat masing-masing ya coach. Setiap lapangan itu yang memang harus kita taklukkan. Dan kalau orang itu bisa menaklukkan setiap lapangan, berarti dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Nah, karena di sini terkadang lapangan ini memancing kita untuk emosional. Gimana, memang coach? Terpancing. Seperti kita main di Rawamangun. Rawamangun itu lapangnya pendek. Tapi dia agak sempit karena pohonnya besar, ketutup gitu. Dan kita harus main sabar. Nanti kepentok pohon masuk harus sabar. Terkadang nggak sabar ngamuk kita. Kita pukul kepentok pohon balik lagi. Tambah masuk, tambah nyusai diri sendiri. Iya. Nah, ini unik olahraga golf ini. Jadi gimana kita bisa mengontrol diri kita dan anak-anak ini yang mau belajar golf, harus gimana kita setiap pelatih itu bisa memasuki psikologi tiap anak. Karena nggak semua anak-anak harus bisa kita tarik ke dunia kita. Anak-anak ini yang mau belajar golf, saya selalu mengajarkan itu batasan usia. Di saat dia usia mungkin di bawah 10 tahun, dunianya mereka dunia main. Kita mengajarkannya mereka harus sambil bermain-main. Nah, di saat dia mulai 10 sampai mungkin 13 tahun, dia mungkin udah bisa kita kasih tanggung jawab. Kamu pukul ke sana, tanggung jawabnya bola kamu hilang. Nah, kamu nggak fokus, skor kamu jelek, kamu terima. Nah, mungkin di saat 15 tahun ke atas, nah kita udah bisa push. Kamu pukul ke sana, kamu harus punya skor sekian untuk kamu grade dapat di top 5-nya Indonesia, top 5-nya junior Indonesia, atau top 10-nya Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Iya, makanya kemarin saya juga ngelihat coach ngajar gitu ya, anak 5 tahun ya coach ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun sudah bisa belajar golf, walaupun ya main-main, lari-lari, ngambek dulu, main lagi, habis itu swing sampai bosen, main lagi gitu. Tapi ini saya ngelihat habis sebelum latihan, dari dia cobain mukul sebelum latihan sama setelah latihan berubah coach pukulannya gitu. Karena dia fokusnya dilatih,
di awal datang memang tidak fokus, tapi di akhir-akhir dia sudah Iya. mulai fokus gitu. Jadi malah emang ngelatih fokus ya. Jadi untuk murid-murid yang mau latihan gitu, anak-anak yang mau latihan akan berpengaruh juga secara psikologis untuk perkembangan belajar di atas kelas. Yes. Ini Itu- menuntut kecerdasan anak. Juga setiap anak itu dituntut untuk belajar fokus. Mm. Nah, karena oke di sini kita kayak bermain. Terkadang ya maaf banyakan orang yang awam, Mm. image golf ini nggak banyak negatifnya. Mm. Nah, tapi kan nggak semua yang negatif itu jelek dong. Iya. Nah, terkadang di dalam pelatihannya negatif, tapi bisa menghasilkan yang positif. Iya. Nah, seperti anak-anak gitu, ya kita jangan lihat yang lain yang negatifnya. Tapi oke, negatifnya mungkin ya uang keluar terus. Nah, anak ini harus beli alat nanti equipment yang mahal. Negatif. Tapi begitu dia bisa mencapai prestasi, sponsor akan datang dengan sendirinya, menyiapkan equipment yang anak-anak butuh, menyiapkan baju style fashion yang mereka butuh, Iya. tanpa orang tua mengeluarkan uang sepeser pun. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang negatif di awal cara berpikirnya orang belum tentu menghasilkan yang negatif. Iya. Tapi kita berencana untuk yang negatif tadi bisa menghasilkan yang positif. Oke. Tapi saya rasa sangat penting untuk zaman sekarang bisa main golf, coach. Karena saya sendiri sebagai orang yang hidup ya dari ada sambilan bisnis dan segala macam gitu ya. Golf sangat membantu. Dan anak-anak ini kan anak-anak yang akan berkembang untuk mencari relasi, kan kita berharapnya di Al-Azhar seperti itu ya. Benar. Bisa punya relasi yang luas, habis itu bisa berbisnis, belajar negosiasi. Dan saya juga dengar juga dari coach Joni ya, coach Joni. Dari coach Joni juga. Dari coach Joni bahwa pendidikan golf itu tidak hanya latihan golf, tapi bagaimana mereka berelasi sama temennya, bagaimana mereka berelasi sesama untuk bisa nanti jadi bekal mereka negosiasi bisnis, mungkin bisa jadi ya coach ya. Iya. Karena tidak hanya sendiri, golf itu memang kelihatannya bermain sendiri, tapi di lingkungannya berkehidupan ya coach ya. Iya. Golf ini kalau dibilang olahraga sombong. Karena olahraga yang lain nggak akan bisa menyamain kayak golf yang punya alat sendiri, bayar sendiri, bola sendiri, untuk skor sendiri. Iya. Nah, kalau olahraga yang lain kan butuh partner, butuh lawan. Nah, kalau golf ini makanya dibilang olahraga sombong. Lah kamu pakai stick sendiri, saya pakai stick sendiri, bola sendiri, saya bola sendiri, skor untuk kamu sendiri. Makanya golf ini mengajarin kita untuk kembali belajar hidup tadi, mengenal siapa diri kita, seberapa kemampuan kita. Nah, kalau kamu memang bisa pukul cuman 200 meter, lah kamu jangan menuntut untuk diri kamu itu untuk pukul 300 meter. Nanti dengan kamu banyak latihan, speed kamu mulai naik, jarak itu akan bertambah secara otomatis. Nah, dengan dibantu equipment, dia ada fittingnya, makanya akan muncul powernya lebih lagi, benturan ke bolanya bolanya tambah jauh. Nah, dan golf ini unik, olahraga yang unik untuk kita tadi mencari relasi. Bukan cuman mengenal relasi, tapi paling enggak kita bisa mendalamin apa sih golf ini, apa sih relasi kita, menghormatin yang lebih muda, menjaga sopan santun sama yang lebih tua. Ada rule di sini, ada etika di sini, aturan yang harus dipakai. Jadi bukan sekedar mukul-mukul, tapi tidak tahu aturan. Ada rule, ada komitmen. Dan yang terakhir itu untuk pertandingan adalah golf ini dengan gentleman game. Kamu pukul 9 kali masuk hole, kamu harus tulis. Kalau kamu kurangin satu, ini udah melakukan penipuan. Dan ini nanti di kehidupan kamu nggak akan
dipercaya dengan relasi. Kalau rule tadi apa sih coach? Rule seperti apa? Rule, Soalnya sempat di-spill sama coach waktu itu perihal baju nah, harus berkerah kayak iya, gitu. jadi baju itu seperti baju. Pegolf ini ada aturan nggak boleh pakai baju kemeja. Oke. Nah, sekarang kan banyak kaos-kaos polo gitu yang baju berkerah. Ada baju kaos memang diciptakan golf kayak Nike, siapkan apa brand-brand yang lain. Iya. Nah, main golf celana harus yang memang mengandung karet, yang nyaman untuk bergerak, bukan celana jeans. Makanya ada beberapa lapangan golf itu digambarkan di loker itu celana jeans disilang. Nah, baju kaos atau silang. Sekarang kan banyak tren baju-baju itu memang produk brandednya untuk pasaran golf. Jadi udah banyak jenisnya sekarang. Iya. Jadi, nah ini salah satu rule yang harus kita ikutin. Nah, kalau seperti etika tadi, kalau di green itu sepatu semua pada pakai spike. Nah, nggak boleh ngeludah di green karena bola di situ harus dibersihin. Kalau kita ngeludah nanti orang belakang kena ludah kita akan dipegang, akan jorok. Ini kan ke etika. Nah, ini moral juga. Nah, tidak boleh kita ngerusak di green karena hitung-hitungannya kita main golf itu bayarnya green fee. Bukan fairway fee, bukan tee box fee, bukan hole fee, tapi berawal kata dari green fee. Makanya nikmatnya orang main golf itu di green. Makanya green ini harus dijaga. Bekas jatuh bola harus di-devote, diangkat lagi, dirapiin, nggak boleh sembarangan. Oh, jadi bola jatuh itu rumputnya penyok, dirapiin lagi? Dirapiin. Nah, itu ada tugasnya Kedi. Nah, di Bismarck gitu dinaikin, nanti dirapiin lagi. Oke. Nah, jadi sedetail itu ya, seluas ini loh coach. Ini makanya mempelajarin itu tadi kayak karakter kehidupan tadi. Kembali kita gitu, mempelajarin diri kita, nggak buang sampah sembarangan. Oke. Nah, makanya lapangan golf kan semua bersih. Betul. Nggak ada sampah-sampah berterbangan. Betul gitu. coach. Nah, itu tugasnya sampai puntung rokok aja itu harus dikumpulin sama partner-partner pegolf itu ya caddy. Yang harus dijaga sedemikian rupa. Oke. Jadi tidak hanya teknik, tapi juga karakter dibentuk ya di permainan ini gitu. Karakternya bukan karakter dalam tanda kutip kayak main bola, karakter kita bagaimana style bermain. Tapi mungkin bola juga ada untuk attitude kita di lapangan saling menghormati dan jangan memprovokasi penonton. Tapi itu saja. Tapi kalau misalkan di golf ini benar-benar dari latihannya ada peraturan yang menjaga kehidupan dia. Iya. Habis itu di lapangan ada etika yang ya coach, di lapangan paling 5 orang kan coach. Iya. Nggak ada lagi yang nonton kan coach. Orang mau bandel bisa kan coach. Bisa. Tapi etika itu kan dibangun dari awal latihan. Dari awal latihan yang dimana itu terbentuk gitu. Dan mungkin itu nggak didapat ya dari olahraga lain ya, saya rasa. Ya, saya juga pernah ngenyam namanya dunia pelatihan di seperti olahraga yang lain, voli, sepak bola. Nggak ketemu. Ya. Nggak ketemu. Dengan belajarnya saya golf, itu nemu sendiri. Oh, ternyata ini pelajarin. Oh, ini etika. Ini nggak boleh. Sampai untuk menjaga keselamatan teman lawan yang kita satu flat itu juga dijaga. Misalnya kita pukul ke jarak 150. Oke. Sementara di jarak 160 itu masih ada orang. Kemungkinan 150 kita nggak sampai. Tapi kita biarkan mereka untuk menjauh dulu. Oke. Nah, kita pukul tadi 150. Orang itu 160. Nggak sampai dong. Nggak sampai. Nah, tapi secara etika, siapa tahu kita pukul anginnya membantu. Iya. Nah, itu kan membahayakan mereka. Makanya etika yang begini, pukulan yang terarah dengan kondisi yang alam, bermain dengan alam, angin kadang bantu, kadang ini, kita harus benar-benar menjaganya. Oke. Tapi saya rasa ini semua benar-benar akan sangat berguna untuk anak-anak nanti yang untuk masa depan latihan, anak-anak. Benar-benar kayak filosofis gitu. Golf itu filosofis, tidak hanya olahraga yang bermain skor, kuat-kuatan, Benar. tapi benar filosofis gitu. Iya. Tidak hanya ya kalau kita bela diri, saya bela diri juga gitu. Ya kita kuat-kuatan gitu. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling jago, siapa yang paling kreatif gitu. Iya.
di bola juga siapa yang paling bisa berstrategi, paling kompak dan segala macam. Tapi filosofinya ini filosofi bermainnya. Kalau di sini adalah filosofi berkehidupannya. Oke. Untuk menjadi lebih dari ya manusia yang nggak semuanya dikasih Tuhan. Kalau anak-anak mau mendaftar nih coach, habis itu apa kira-kira tantangan terbesar untuk anak-anak dan tantangan terbesar untuk coachnya sendiri? Nah, terkadang nanti di mungkin 3-4 kali pertemuan, saya sendiri akan melihat ini anak mau enggak. Oke. Nah, saya akan mencoba mereka untuk mereka mau dulu. Oke. Nah, itu tantangan terberat. Terkadang ada anak-anak yang nggak mau, memang terpaksa ikut tuntutan orang tua. Ya memang semuanya dari awal begitu. Iya. Karena anak-anak ini nggak mengerti. Nah, orang tua mengarahkan, dapat Betul. kita mengarahkan, nanti mereka akan suka. Nah, kita tahapannya ada. Untuk mereka mau, setelah itu suka. Setelah mereka suka, mereka akan minta sendiri kepada orang tuanya, anterin aku pak, anterin aku ma, aku mau latihan golf. Nah, dari situ nanti kita akan next stepnya, kita bisa dapatkan mereka untuk poin berikutnya itu untuk menjadi apa? Mau ke atlet, dia mau juara, dia membentuk karakter dirinya. Nah, ini ada step by step yang harus kita jalani dalam pelatihan untuk anak-anak yang mungkin ya baru mulai, yang mau memperbaikin, yang udah pernah tapi nggak juara-juara, yang terkadang anak aktif di sini disuruh latihan sabar. Itu dia, banyak saya ketemu. Yang paling berat itu anak yang terlalu aktif, pelatih harus punya ekstra sabar. Karena diajarin begini, aku mau ke sana pak. Oke, sana. Ayo kita pemanasan dulu. Aku mau ke toilet. Nah, ini kan anak-anak nggak mau. Gimana pelatihnya? Ayo ke toilet kita temenin. Ayo. Nah, karena ini membahayakan juga kalau kita nggak teliti. Ini pakai sticknya yang modelnya besi. Nah, yang geraknya, aturannya nggak boleh di belakangnya dan depannya. Dan nggak boleh lari-larian di saat swing. Ada aturan etika yang di saat orang udah set up, kita nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Ya, jadi kalau ngomong itu kayak mengganggu, mengganggu konsentrasi. Dan ini ada aturan, rule dan etika tadi. Ya tadi belajar fokus tadi. Belajar fokus lagi. Nah, kalau kita terganggu, kita mau mukul udah gitu, terus dia ngomong itu apa ya? Nah, kita terganggu, kita boleh berhenti, kita tarik napas dulu. Nah, kita boleh. Makanya setiap di T-box ada pertandingan, itu ada yang pegang silent please. Ada seperti papan begitu. Nah, jadi semua suruh diam, yang jalan aja suruh berhenti, gak ada pergerakan, karena ini mengganggu pandangan mata. Nah, sampai sedetail itu. Itu di turnamen gitu ya coach? Di turnamen. Wow. Kalau anak-anak sendiri nanti sebelum ke sana sudah berapa orang sih coach yang coach bawa untuk bisa menjuarai sebuah turnamen, dan sampai sejauh mana yang paling jauh coach? Nah, ada anak didik saya dia sampai ke Amerika itu nomor 4. Di Thailand 2 kali juara. Masya Allah. Nah, itu anak usia 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Sampai Amerika coach? Sampai Amerika. Dan sekarang 11 kayaknya mau jalan ke 12. Sekarang anaknya pindah ke Australia atau Scotland gitu. Oke. Oh, Masya Allah. Dan tadi pelatih kita juga, salah satu pelatihnya juga ini ya? Iya, made in Australia. Iya. Latihan khusus golf di Australia. Di Australia. Dan mengajar di sini. Itu Masya Allah banget coach. Saya berterima kasih sudah bertemu dengan Coach Heri di sini, dan saya rasa benar-benar Al Azhar Golf Academy ini, atau kita singkat AGA coach, biar lebih gampang coach. AGA ini lebih bisa menaikkan kualitas pendidikan di sekolah Al Azhar. Amin. Habis itu anak-anak bisa bersekolah dengan lebih fokus, punya cita-cita yang di samping sekolahnya dia gitu. Karena kita mulai membranding sekolah dengan fasilitas dan ekskul terlengkap di Indonesia coach. Al Azhar dengan ekskul terlengkap di Indonesia.
kita akan menuju ke sana. Jadi kita berharap sekali dengan fasilitas dari Emeralda, habis itu dan ekskul lainnya. Kita ada inline skate, ada berkuda, ada pedal, ada berenang, ada robotik, ada bahasa gitu ya. Itu banyak sekali, kita ada kurang lebih ada 11 ekskul. Dan itu kita akan menjadikan ekskul ini penunjang masa depan siswa-siswa. Amin. Jadi terima kasih banyak Coach Heri. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk main ke sini hampir setiap hari saya di sini bolak-balik. Jadi kurang lebih segitu aja Coach Heri. Saya berharap bimbingannya untuk anak-anak murid sekalian, pasti orang tua di rumah juga yang sedang menonton juga berharap sekali untuk Emeralda ini, Aga dan Coach Heri dan rekan-rekan bisa membimbing untuk jauh lebih lagi anak-anak ini. Tadi kalau bisa sampai ke Amerika, amin ya robbal alamin. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.